Halo semuanya, bertemu lagi di podcast Manu. Kali ini bersama saya Karisma Marita. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Mas Riko. Halo Mas Riko. Hai. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Riko terkait Semanum Go Internasional. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Tetap stay tune di podcast Manu. Oh ya Mas, dengar Mas Riko ini sedang kuliah di Cina ya Mas ya? Ya, benar. Kalau boleh tahu di fakultas apa ya Mas? Saya di Fakultas Kedokteran di kampus Ujian Medical University. Wah, ngambil kedokteran nih ya Mas ya. Iya. Lalu dalam rangka apa nih Mas Riko ke tanah air? Karena di kampus mengadakan libur panas, musim panas, saya juga kangen sama keluarga dan saudara-saudara saya di tanah air. Jadi memanfaatkan liburan buat kembali ke tanah air ya Mas ya. Oke, di sini kita pengen ngobrol-ngobrol nih Mas. Kalau boleh tahu asal mula Mas Riko punya niatan ke Cina itu bagaimana ya Mas? Asal mula saya dapat program kuliah ke Cina ini dari guru saya yang bernama Mr. Yon. Saya dipanggil Mr. Yon. Oh, dari Australia. Lalu gimana ya Mas? Awal mulanya saya dikasih tahu program ini sama Mr. Yon untuk kuliah ke Cina. Terus saya bilang ke Mr. Yon bahwa saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Gimana Mr. Yon? Apakah saya bisa kuliah di Cina? Terus Mr. Yon bilang, ya tentu saja bisa. Kamu harus belajar dulu bahasa Inggris. Wah, berapa tahun itu Mas kira-kira? Saya belajar bahasa Inggris itu 1,5 tahun. 1 tahun Iya. setengah itu privat, bimbel atau dari Mr. Yon sendiri? Dari Mr. Yon sendiri. Oh, jadi pribadi dari Mr. Iya, Yon. Mr. Yon, ya. Lalu dari orang tua sendiri itu gimana Mas? Apa pendukung? Alhamdulillah orang tua saya sangat mendukung. Ketika saya memberitahu program ini, Iya. kuliah ke Cina, orang tua saya langsung, ya kalau emang kamu mau, silakan ambil saja. Ya, gitulah, disetujui. Sangat mensupport orang tua saya. Jadi dari orang tua sendiri juga disupport ya Mas ya. mensupport, ya. Lalu selain dari persiapan bahasa tadi, persiapan apa lagi yang Mas Riko siapkan sampai bisa dapat beasiswa ke Cina? Kan itu suatu hal yang wah banget gitu ya Mas. benar sekali. Izin saya jawab, yang pertama itu harus punya paspor, Oh ya, paspor. SKCK, surat dari polisi, Ya, yang lalu medical check up, cek Iya. kesehatan, ya terus visa, terus rapor, tapi rapornya harus ditranslate ke bahasa Inggris. oh jadi harus memang dari bahasa Inggris. Ya semua harus bahasa Inggris, dari SKCK, dari medical check up, kalau nggak bahasa Inggris nggak diterima. Ya gitu. seperti itulah. Kurang lebih. Lalu setelah sampai sana nih gimana perasaan Mas Riko setelah bisa kuliah di Cina nih? Oh, alhamdulillah saya senang banget. Keluarga saya juga senang banget karena saya bisa kuliah di luar negeri, study abroad ya. Terus ya kayak gitulah. Setelah nyampe sana nih Mas Riko kayak merasa apa ya? Mungkin adaptasinya kayak mungkin merasa pengen pulang ke tanah air gitu ketemu orang tua di sana juga kan sendiri gitu ya Mas Ya, ya, pertama kali saya tiba di Cina itu saya makan orang tua. Mohon maaf, saya waktu di Cina itu kayak ingin nangis gitu, kayak ingin orang tua gitu. Mohon maaf, ya kayak gitu. Terus waktu adaptasi di Cina itu sangat menyenangkan orang-orangnya. Dari dosennya itu sangat menyenangkan sekali. Dosennya itu kayak peduli gitu sama mahasiswa internasionalnya. Contohnya, saya pernah sakit 3 hari gitu. Iya Mas. Dosennya itu ke kampus ke kampus dom namanya, kayak tempat tinggal saya gitu. Oh itu memang disediakan dari kampus Iya, atau gimana? disediakan. Berarti benar-benar tinggal sendiri ya Mas di sana? Iya, tinggal sendiri. Hmm. Ya kayak gitu. Boleh dong Mas bagi tipsnya ke adik-adik kelas nih supaya mungkin ya bisa lah ngikutin jejaknya Mas Riko buat dapat beasiswa di Cina. Ya pokoknya tetap semangat belajar. Ya kayak bahasa Inggris itu harus ditingkatkan. Kalau mau ke fakultas kedokteran ya cuma 3 subjek yang harus di matematika, fisika sama kimia itu harus diperjuangkan. Sama bahasa Inggris 4 mata pelajaran itu kalau mau ke kedokteran. Lalu nanti rencananya gimana nih Mas setelah lulus dari kuliah di Cina itu mungkin Mas Riko sudah ada pandangan mau kemana nantinya mau Ya. bagaimana? Saya ada 3
rencana setelah lulus dari Cina, kuliah di Cina. Yang pertama saya mau penyetaraan di Indonesia dan daftar akpol. Penyetaraan di Indonesia, maksudnya gimana tuh mas penyetaraan di Indonesia? Karena cuaca di Cina sama di Indonesia itu berbeda. Jadi penyakitnya tidak sama. Kalau cuacanya tidak sama, berarti penyakitnya juga tidak sama. Oh, jadi beda, ya berbeda. Yang kedua, saya punya pilihan yang kedua itu setelah lulus dari Cina saya mau lanjut spesialis di Rusia. Spesialis apa itu mas? Mungkin spesialis radiologi, saya mau spesialis radiologi. Spesialis radiologi Ya, itu dan sekarang saya masih belajar bahasa Rusia. Doakan ya teman-teman. Doakan ya supaya mas Ya, Niko bisa sampai di Rusia. Ya. Lalu untuk yang kedua tadi akpol itu Ya. memang dari kecil kan atau gimana punya Ya, saya mau jadi dokter sekaligus polisi. Oh, Gitu. jadi Yang nanti kedua, ya. setelah dapat gelar jadi dokter, Mau jadi polisi. mau nemu jadi polisi. Ya, Wah, benar keren sekali mas Niko ini. Terus yang terakhir yang ketiga, saya mau setelah lulus dari Cina mau bekerja di Singapura karena dosen saya mengarahkan saya ke situ. Karena di Singapura dengan gaji sangat fantastis. Gajinya yang bulan dokter umum saja bisa mencapai 100 juta. Kalau dokter spesialisnya bisa mencapai 200 juta di Singapura. Di Singapura itu ya, Ya, Mas, ya. benar. Jadi nanti setelah ke Cina mau ada rencana ke Singapura juga Ya, ya Mas ya. ada 3 pilihan Mas ya. Keliling dunia nih ceritanya Mas Niko. Ya, benar sekali. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Niko ini anak berapa dari berapa bersaudara ya Mas? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dan ngomong-ngomong adik saya masih sekolah di SMA 1 Bosari. Wah, masih di sini ya Mas Ya. ya. Kelas berapa kalau boleh tahu Mas? Kelas 12 3. Oh, siapa sih Mas namanya? Namanya nama lengkapnya Muhammad Jabril Rahman. Oh, dia nggak mau sekalian diajar ke Cina juga nih Mas. Dia mau berbeda dari kakak-kakaknya. Kakak yang pertama karena kakak yang pertama bekerja di Jepang dan saya sendiri nomor 2 kuliah di Cina. Dan adik saya tuh nggak mau mengikuti jejak kakak-kakaknya, dia mau berbeda, dia mau ke Korea, bekerja di Oh, Korea. kakak pertama yang di Jepang, Ya. Mas Riko sendiri di Cina, adiknya mau ke Korea. Ya. Wah, keluarga keliling dunia semua ini Mas ya. Nah, Oh iya, mohon maaf ya Mas Ya, sebelumnya. ya. Kalau boleh tahu ini orang tuanya Mas Riko ini pekerjaannya apa sampai bisa mengantarkan anaknya ke Cina itu kan enggak. ya. Kalau ngomong-ngomong, bapak saya itu kerjanya petani. Petani. Ya, dan ibunya pedagang sayur. Wah. Nggak begitu istilahnya sederhana gitu lah. Gitu, nggak terlalu kaya. Lalu bagaimana kok bisa sampai mengantarkan Mas Riko ke Cina itu? Karena kemauan saya sendiri dan kemauan kakak saya sendiri dan kemauan adik saya sendiri. Oh, jadi Mereka 3 saudara kita ini, aku dan kakakku dan adik saya mempunyai kemauan. Ya, yang penting kemauan dan niat. Berdoa saja. jadi gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau semisal kita punya kemauan, Ya. pasti kalau ada niat pasti bisa tercapai. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa ya. Benar. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol berbanyak sama Mas Riko. Terima kasih juga sama Mas Riko Sama-sama. yang sudah berbagi tips-tipsnya supaya kita mungkin yang punya niatan ke Cina bisa nih nyusul Mas Riko. Ya, bisa sekali. Semoga sukses ya Mas di sana. Amin. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama Mas Riko. Sampai ketemu di podcast Manum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.